Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdurrahman, Abdur Razak, dan Ali Fauzi akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Konsep. Pengertian konsep. Konsep ialah istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu objek untuk tujuan mengklasifikasikan ataupun mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda serta gagasan ataupun peristiwa. Konsep menurut Sojadi adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Menurut Bahri, satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai suatu ciri yang sama. Menurut Singarimbun dan Effendi, adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Ciri-ciri dan luas konsep. Konsep memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sifat abstrak dan merupakan gambaran mental tentang benda, peristiwa, ataupun kegiatan. Konsep ialah kumpulan dari benda-benda yang mempunyai karakteristik ataupun kualitas secara umum. Jadi yang ada di dalam konsep terdapat beberapa hal yang dapat disatukan. Konsep mempunyai sifat personal, pemahaman orang mengenai konsep. Kelompok misalkan mungkin berbeda dengan pemahaman orang lainnya. Konsep dipelajari melalui sebuah pengalaman dengan belajar. Konsep bukanlah persoalan arti dari sebuah kata seperti yang ada di dalam kamus, karena kamus sendiri memiliki makna lain yang lebih luas. Setiap pengertian atau konsep memiliki luas atau ekstensi. Yang dimaksud dengan luas atau ekstensi dari suatu pengertian atau konsep ialah keseluruhan hal atau lingkungan realitas yang dapat ditunjuk dengan pengertian itu. Misalnya, luas pengertian gajah adalah semua gajah. Di luar lingkungan atau kelompok binatang yang disebut gajah, pengertian gajah tak dapat diterapkan. Realisasi antara konsep, kata, dan makna. Sinonim. Secara ilmiah, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Homonim, homofog, dan homograf. Kata homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, onoma yang berarti nama dan homo yang artinya sama. Secara harfiah, homonim dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Antonim. Kata antonim berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan arti yang berarti melawan. Maka secara harfiah, antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Homograf, homo berarti sama, fof berarti bunyi, dan homograf, homo berarti sama, grafik berarti tulisan. Hiponim dapat hinonim dan hipernim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma berarti nama dan hipo berasal di bawah. Jadi secara harfiah berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Polisemi adalah suatu bahasa, bisa kata atau frase yang memiliki makna lebih dari satu. Oke, baik, saya akan mengajukan penjelasan dari teman saya tentang jenis-jenis term. Jenis-jenis term. Term singular adalah term yang menyebutkan hanya satu individu atau objek tertentu. Misalnya Yohanes buku ini. Terus yang kedua, term partikular adalah term yang menyebutkan hanya sebagian dari seluruh luasnya. Misalnya beberapa mahasiswa, beberapa wanita, sebagian binatang, dan lainnya. Terus term universal adalah term yang menyebutkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa adanya pengecualian. Misalnya manusia, hewan, kucing, dan juga Terus term kolektif adalah term yang mengacu pada satu grup atau kumpulan objek atau individu yang dianggap sebagai satu unit. Misalnya keluarga, masyarakat, regu, rombongan, jamaah, kawan, dan angkatan bersenjata. Terus suposisi term. Suposisi term adalah arti yang tepat dari suatu term tertentu yang terdapat dalam suatu eksposisi tertentu. Pada proposisi tertentu, term memiliki arti yang tepat pada suatu objek dari bermacam-macam objek yang dapat diwakilinya. Suposisi material adalah penggunaan suatu term dengan arti sebagaimana term itu diterapkan atau ditulis. Terus term logis adalah menggunakan suatu term dengan konsep yang memberikan arti yang abstrak.
Misalnya manusia adalah suatu konsep yang universal, itu kan abstrak tidaknya, masih abstrak, tidak bisa dilihat dari indrawi. Terus suposisi yang tepat adalah menggunakan suatu term yang menunjukkan arti yang selayaknya dimiliki oleh sesuatu yang tatanan real, dalam tatanan real. Misalnya manusia mempunyai 2 tangan, itu kan real, tidak suatu yang asli. Sekian itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.